أجمعين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita kembali menjadikan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah taala di majelis yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan curahan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta kerabat dan keturunan beliau serta pengikut-pengikut beliau hingga sampai kepada akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah berada yaitu di penghujung daripada akhir zaman. Artinya masa kita ini sudah berada di penghujung daripada yang sesuai disebutkan oleh Rasulullah itu adalah akhir zaman. Di mana akhir zaman ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Kata beliau, satafriqu ummati ba'di salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatan. Kata Rasulullah, selagi akan bercerai-berai, selagi akan berpisah-pisah daripada umatku sesudah nantinya aku kadada. Nah, ini memang sudah nyatanya kadada Rasulullah. Artinya setelah Rasulullah wafat menjelang kepada akhir zaman itu dikatakan Rasulullah nantinya kata Rasulullah umatku itu nantinya akan berfirqah-firqah bermasing-masing pendapat. Nah, jadi keadaannya kita ini ajaran-ajaran keluar, ajaran macam-macam. Ada yang kalau bersembahyangan, ada yang bertamat saja, ada ulang kada percaya Nabi, ada yang menyatakan Al-Quran itu palsu, macam-macam ini sudah. Karena itu memang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Nanti ya Rasulullah umatku itu di akhir zaman, karena setelahnya aku kada ada lagi, mereka itu berfirqah-firqah, selalu ya kita itu berkelompok-kelompok. Berapa jumlah kelompoknya? Salasa wa sab'ina firqatan, sebanyak 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Nabi, maka semunyaannya 73 itu finnar, mereka itu masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Berarti dari 73 hanya satu yang diakui, hanya satu yang selamat, maka 72-nya itu adalah semua penghuni neraka. Nah, ini paling bahayanya. Faqila, maka dikata oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa matilkal wahidah, apa garang nang sebuting itu? Artinya nang masalamat nang sebuting itu. Nang lainnya itu ahli neraka, melainkan sebuting aja nang selamat. Faqala Nabi, maka menjawablah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, allati ana alaiha wa ashabi. Yang ia adalah aku ada di atasnya dan juga para sahabatku. Artinya nang sesuai dengan jalan aku dan juga jalan para sahabatku. Walhasil kesimpulannya, orang yang mengikuti akan jejak langkahnya ataupun
perbuatan daripada baginda Rasulullah dan mengikuti akan para sahabatnya Rasulullah sampai ke bawah, para tabi'in, para aulia, para ulama ul amilin, maka itulah orang yang selamat pada akhir zaman, bahkan kada akan masuk neraka. Nah, maka dari itu kita ini banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada para aulia, kepada para ulama. Kenapa jadi disuruh banyak dekat kepada para ulama? Karena para ulama itulah yang akan memberikan penerang bagi kita. Nah, di dunia ini jakainya kada ada ulama, tentu manusianya kada akan beriman mereka. Karena ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Bermula para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Mewarisi para nabi artinya apa? Diwarisi ilmunya. Mun orangnya ada juga, ya tetap kayak biasa aja. Cuman yang diwarisi itu apa? Ilmunya. Nah, jadi kita harus apa? Hati-hati hatinya. Di akhir zaman ini sudah dijelaskan Rasulullah bahwasanya kita apa? Akan berfirqah-firqah, akan berkelompok-kelompok. Makanya kita kada asing, ini sudah banyak orang nama kelompok macam-macam. Nah, dan membawa ajaran, bahkan ada nama mengaku Jibril, ada nama mengaku Nabi, macam-macam ya. Kalau dulu pernah tuh rasanya, kalau kada salah kalau melihat di TV dulu ada di Indonesia ini, di Jakarta itu ada nama mengaku Jibril. Harapnya mengaku Jibril. Ya, harap benar loh. Cuman yang anehnya tuh nama mengaku Jibril ini pada tahu deh Jibril itu apa? Itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengarannya malaikat. Tapi setelah akhir zaman ini ada nama mengaku Jibril. Nah, tapi baru apa? Banyak jamaahnya yang mengikuti itu. Sangat aneh benar. Padahal nyata benar dalam pikiran kita aja kan, kalau kita berpikir secara jernih lah. Apa ada Jibril ini pulang? Kenapa Jibril beri wahyu kepada seorang ini? Ada mungkin pastinya kayak itu. Cuma itulah karena manusia itu sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran itu tadi, akhirnya apa? Percaya. Lawan juga ada dulu-dulunya tuh. Ulun waktu di Berabai itu ada nama mengaku Nabi, kemudian pulang diulahnya pulang sahabat empat nih, ini Abu Bakar, maka karena kayak itu juga, ini Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman, ini Ali. Jemaahnya banyak juga tuh. Tapi keakhirannya apa? Diusut oleh pemerintah, akhirnya apa? Diberhentikan. Bila kada ditangkap. Karena itu sudah apa? Di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah jelas menyalahi daripada aturan ataupun i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di antaranya ada i'tiqad yang menyalahi daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebanyak berapa? 72 i'tiqad. Namun disimpulkan sebagian itu, di antaranya itu ada 8 kelompok, 8 ngaran kita. Salah satu di antaranya itu adalah orang yang beriktikad dengan i'tikad Mu'tazilah. I'tikad Mu'tazilah. I'tikad Mu'tazilah ini seperti orang itu memelihara hambanya dan memberi rezeki adalah Allah Ta'ala, itu hukumnya wajib. Dia merasakan bahwasanya hamba itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, namun inya berprasangka di dalam batinnya dan berkeyakinan dengan adanya nyabagana di dalam genggaman Allah, maka wajib Allah taala memberi rezeki dia. Situ aja kesalahannya. Padahal apa? Memberi rezeki itu terserah Allah, urusan keharusan bagi Allah taala, dan itu sudah ada takdir yang ditentukan Allah taala lawan keluar hamba ini. Jadi dalam hati kita, dalam i'tikad kita, kada boleh nyatakan Allah Ta'ala itu berkewajiban memberikan rezeki lawan kita. Baik itu terucap ataupun terlintas dalam hati.
Nah, i'tikad ini maksudnya apa? Yakini di dalam hati kita bahwasanya kayak itu. Nah, itu i'tikad karena. Nah, makanya kalau kita contoh misalnya mengiktikad Allah Ta'ala itu ada berubah lagi dengan keyakinan hati kita dan perasaan kita sesuai dengan ilmu kita yakini, maka itu adalah keyakinan i'tikad namanya. Nah, kayak tujuan ini i'tikadnya bila kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu memberi rezeki lawan hambanya ini hukumnya wajib, maka itu termasuk i'tikad yang tidak dibenarkan. Nah, penting. Jadi kita berperasaan di situ dalam hati. Apabila kita ada talintas bahwasanya rezeki ini wajib Allah Ta'ala memberi lawan kita, maka itu termasuk i'tikad dhalalah. Dilarang termasuk i'tikad Mu'tazilah. I'tikad Mu'tazilah itu adalah dihukumkan adalah sesat. Dan yang kedua, orang ini mengiktikadkan bahwasanya Al-Quran itu adalah berupa makhluk. Memang pada kenyataannya Al-Quran itu apa? Sebuah tulisan yang ada di dalam kertas. Kalau kita robek, kita hancur, kan masalah rasanya. Akan tetapi bila perasaan kita mendapatkan Quran ini adalah ulahan, jika kita tuh makhluk nang hina seperti manusia, seperti makhluk nang ada ini, maka itu adalah termasuk kita memberikan hati, merasakan hati nang salah ataupun nang sesat dulu. Kenapa gerang dulu lah? Pertanyaannya kenapa? Jadi istilahnya tuh Quran pada dulu dikatakan makhluk karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Nah, Al-Quran itu kalam Tuhan lah, kalamullah. Kalamullah itu adalah sesuatu rahasia yang diandak oleh Allah Ta'ala ke dunia. Dan itu melalui wahyu menulisnya Al-Quran itu. Nah, karena membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar adalah mulia ataupun benar-benar hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita kadang-kadang padim dulu lah. Cuma istilahnya itu termasuk dipelihara kepunyaan Allah, nah kada bisa dihancur alamnya itu tadi. Nah, alamnya pun Al-Qur'annya bisa dihancur, bisa aja hangit, bisa aja apa kena api sebagainya. Tapi lamun kalamnya kada bisa berubah. Karena kalam Allah Ta'ala kada bisa berubah. Nah, kaina pada suatu saat, inilah peringatan aja, pada suatu saat kena pada akhir zaman, pada hendak hari kiamat, sudah manusia ini kada ada lagi nang baca Qur'annya, kada ada lagi nang orang napa nang azan dilanggar, kada ada lagi. Artinya walhasil manusia ataupun makhluk di alam dunia ini nanti kada ada lagi nang beriman. Percaya lawan Quran, melihat ini Quran tapi kada percaya. Ada mahrum lagi istilahnya gitu. Nah, lalu kita pada suatu saat Al-Quran itu hanya tinggal kertasnya, tulisannya ada lagi. Nah, itu ada kena saatnya. Jadi hari ini mumpung ini masih ada Al-Quran, masih ada tulisannya, ya kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena kena suatu saat akan hilang. Biar kayak apa kita nak belajar Quran ngerang lagi. Nah, kayak baca. Karena sudah ditarik Allah Ta'ala. Kan bagaimana Allah Ta'ala menariknya? Mulai dari orang baik, orang soleh, orang para orang alim, ditariki bagaimana. Nang ditariki orang alim itu apa? Nang ulama amilin, orang ulama nang selalu mengamalkan lawan ilmunya. Dalam kategori lain, kata lain bahwasanya ulama itu ulama nang hak, nang bujur-bujur menurut ajaran syariat Islam, nang mengikuti Rasulullah, mengikuti para aulianya Allah, nang bujur-bujur menjadi pewarisnya Nabi, pewarisnya Rasulullah. Banyak kayak kena ulama di akhir zaman itu, cuman ulamanya apa? Ulamanya tak tinggal nang ulama nang jahat aja. Nang jahat tuh banyak kategorinya. Termasuk ulama jahat tuh apa? Nang dipikirkan dunia aja. Ulama jahat kan. Bila ada sedikit-sedikit arahnya ke dunia. Ini berbahaya. Karena kita suatu part ini mulai sekarang sudah diangkat, sudah diambil Tuhan, dan mulai diambil ini para ulama, nang para sepuh-sepuh, nang dihitung diangkat orang itu bujur menjadi wali.
seperti di Jakarta pun si Momen Zubair, banyak lagi kiai-kiai yang hanyar-hanyar saja nang tua diambil Allah Ta'ala. Belum lagi para habaib, nah, banyak sudah. Nah, makanya bila kadadaan lagi itu, maka ulama kadadaan lagi, lalu akhirnya apa? Manusia ini kadadaan beriman lagi. Jalan yang ada beriman itu banyak, karena iblis caranya menggoda itu banyak macam. Bisa aja dengan kebaikan, akhirnya diselipkannya jadinya rusak. Nah, jadinya kada beriman. Potongan aja beriman tapi kada beriman. Yang bahasa kita ini apa? Potongan aja pak ibadah, tapi nilainya apa? Sama kada ibadah. Nah, itu akhir zaman. Makanya di akhir zaman ini yang diperlukan itu adalah modal ilmu pengetahuan dari itu. Carilah ilmu itu nang bujur, nang bisa pacang menyelamatkan kita. Makanya wahid itu bila ada orang majelis atau apa majelis taklim ataupun pengajian hadiri aja. Kenapa? Karena di situ napa banyak sedikitnya kita akan masuk. Dan situ kita akan bisa memilah mana nang baik, mana nang kada baik. Dianggap kita kada baik terus kita ambil. Nah, jangan kita ambil semuanya. Nah, karena Allah ini pernah juga teman sudah. Lagi awalnya dulu napa orang ini bagus, tata caranya tuh nah, bisa mengisahkan masalah ini baik, ini bermanfaat. Sampai akhir-akhirnya napa sembahyangnya kita kalau ada kayak kita kada mengikut Imam Syafi'i. Jadi ujungnya, kan? Ujungnya kayak itu. Asalnya tadi bagus ya, kumpul-kumpul di maulid, kumpul-kumpul di majelis sembahyang. Cuma ada sembahyang waktu itu. Karena ini sembahyang dibeliin dari kita. Jadi akhirnya apa? Lawas-lawas pandir-pandir. Akhirnya apa? Kita ini sebenarnya kadang-kadang mengikut lawan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu napa jadi Imam Syafi'i itu adalah orangnya napa katulahan non peguruan. Ada orangnya kayak itu menyatakan katulahan peguruan. Padahal Imam Syafi'i itu napa imam orang sadunia. Orang keempat daripada tabi'in, daripada sahabat Rasulullah SAW. Imam Syafi'i ada kegampangan orang yang dekat benar lawan Rasulullah, bahkan diakui ajaran itu sudah. Kalau makanya wah ini mulai berhari sudah diakui itu imam-imam itu. Ada wah ini madahakan Imam Syafi'i itu madahakan apa? Imam palsu. Kan ada nama madahakan gitu sudah. Artinya siapa nama ikut Imam Syafi'i sesat pokoknya. Kan kadang bayaran lah. Makanya kita itu bisa tergiur dengan hal itu bisa. Nah, jadi pada suatu saat kita apa Al-Quran itu akan dihilangkan tulisannya. Jadi kita lagi membaca kita. Kayak apa aja kita lagi hendak belajar Al-Quran, kayak apalagi ya hendak membaca Al-Quran terkecuali orang nak hafal dia lagi. Nah, makanya ulama-ulama ini tempat berusaha supaya umat Rasulullah ini banyaknya hafal. Makanya ini banyak pondok-pondok tahfiz. Tapi itu pun kadang-kala ada murni gitu. Nah, apa tujuannya? Supaya dapat ongkos. Bila berdiri tahfiz tuh ini ada kembangan dananya benar. Berapa orang masuk SPP? Benar namanya. Kawasan bagian ada biasanya gitu. Nah, ada jadi kada ikhlas juga jadinya. Nah, lain kayak orang bahari itu memang wujud-wujud. Dua. Yang ketiga, bahwasanya ia mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus dilihat sama sekali. Ini berartikan Allah taala kenapa dilihat sama sekali? Padahal sudah jelas Allah taala itu bisa dilihat, terutama kalau di dunia itu dengan mata batin kita. Bahkan kalau orang para aulia, nah, para anbiya itu sangat jelas melihat kepada keelokan dan kebagusan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah. Memang yang dilihat itu kadanya hitungan. Bang juga karena Allah taala itu ada hitungan. Yang dilihat itu apa? Kejamalannya, keelokannya, kekamalannya dan kesempurnaannya. Bahkan kebesaran Allah taala itu yang dilihat. Nah, melihat alam yang luasnya nih. Nah, langit, bumi, ada di sisinya, laut kemanapan datang dari manapan datangnya. Itu apa terpikir oleh kita adalah merupakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Hanya pulang keelokannya, bagusnya Bang Allah Ta'ala menciptakan dunia ini. Bahkan kesempurnaan Allah terlihat oleh orang-orang beriman, kelihatan sebenarnya. Jadi dalam hati kita kalau ada terlintas bahwasanya Allah Ta'ala itu kada bisa dilihat sama sekali, maka itu termasuk adalah i'tiqad Mu'tazilah. Maka orang ini termasuk i'tiqad nang sesat, yaitu kepada sesat yang dolalah. Nah, tiga macam itu. Dan kemudian ada lagi yang bernama i'tiqad falsafah ataupun filsafah. Ya kita bahasa orang kuliah itu aja falsafah, ya boleh falsafah. Nah. Kayak apa gerak i'tiqad falsafah? Yang pertama ia beriktikad bahwa alam ini seperti matahari, malam rendah, matahari alam, bulan, bintang-bintang, itu ia nyatakan bahwa itu adalah qadim. Atau jadi kita kekal, ada bahancuran, ada aja bulan tuh, karena itu ampun Allah Ta'ala, malaikat nama urusnya. Jadi kena apa di akhirat kan pada matahari ya goblok hujannya misalnya. Jadi itu kada hancur. Nah, i'tiqad seperti ini masuk kepada i'tiqad orang falsafah. Baiklah ada, itu termasuk i'tiqad nang sesat juga. Ada boleh kita mengiktikadkan seperti itu. Bahwasanya alam ini seperti matahari, bulan, bumi, bintang, langit dan lain sebagainya, maka itu kada boleh dianggap qadim. Kita anggap itu adalah hudus ataupun baru itu semuanya. Artinya apa? Kada kekal, binasa gitu. Makanya di dalam ilmu tauhid itu ada betul sudah. Baqa artinya kekal, lawannya apa? Lawannya hudus artinya lawannya fana artinya binasa. Nah, jadi semuaan nang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu adalah binasa. Jadi termasuk tadi bulan, matahari, bintang, ataupun langit, bumi dan lain sebagainya, maka itu semuanya adalah fana ataupun binasa. Kalaupun di dalam hati kita mengiktikadkan terlintas kita bahwasanya menyatakan bahwasanya itu adalah qadim, maka kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kita saat itu masih saat itu, maka kita syirik kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kepada akidah yang sesat. Yang paling bahaya itu ada orang mengajarkan itu, lalu kita ikuti sampai mati, ya sudah awam gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua lagi orang beriktikad bahwasanya sekalian sesuatu itu daripada segala sebab-sebab nang terbiasa ataupun kebiasaan adalah memberi bakas dengan tabiatnya. Sesuatu nang ada di alam dunia ini nang berupa adat, nang menjadi kebiasaan kita etikatkan dalam hati, artinya itu memberi bekas. Contohnya seperti apa misalnya kita tahu adatnya sudah bila sudah api itu karena kita pasti luyung ya itu adat tabiatnya itu sudah, atau wasi pasti akan melukai. Nah bila tak etikatkan kita bahwasanya di situ wasi itu memberi bekas atau api itu nang meluyuhi, maka itu termasuk orang i'tiqad falsafah. Berarti kita masuk kepada i'tiqad orang nang sesat, i'tiqad dhalalah. Jadi jangan sama sekali kita merasakan ada sesuatu di alam dunia ini nang menyebabkan kita hanya lantaran nasi. Jangan kita memandang nasi itulah namanya. Jangan kita memandang bahwasanya luka itu karena besi, karena jangan memandang besi itu yang melukai kita. Itu pengaruhnya. Punya apa aja sesuatu yang menjadi kebiasaan kita di alam dunia ini kadang memberi bakas. Sama aja rezeki itu pandangan kita kemana? Ada rezeki datang lawan kita lewat orang memberi kan, atau lihat berusaha kan,
sudah kita dapatkan, kita pandang rezeki itu kan rezeki dari siapa-siapa. Kita pandang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pandang. Ada lagi pandangan yang lain. Di dalam hal ilmu tauhid itu ada lagi pandangan yang lain. Semata-mata dari Allah. Walaupun hasilnya dari usaha kita. Walaupun ada yang memberi, cuman wajar kita berterima kasih. Siapa aja wajib tuh ada berterima kasih itu. Ada orang beri, terima kasih lah. Terima kasih banyak macam jangan tidak ada beri sekali tidak ada kemarin. Maka badas habis mamanya nih. Kemarin kawan kawan. Lalu pas ada memberi itu maka kawan koroko. Lalu cair liur. Tapi dalam hati kita apa? Di dalam kezahiran kita berterima kasih lawan si A ini tadi. Tapi dalam batin kita bahwasanya kita yang memandang yang memberi rezeki itu adalah Allah. Nah ini orang halus sunnah. Makanya berusaha apa aja dibolehkan harus saja. Nah apa aja kita usahakan kalau dalam rangka. Tapi pandangan batin kita itu nanti. Dan pulang rezeki itu kalau kita halusi, ya. Kalau kita halusi, mulai dari kita berusaha dapat oleh kita misalnya sekian rezeki sudah, cuman rezekinya sebatas melihat, sebatas menjapainya. Belum lagi rezeki awak kita. Tapi kalau sudah ditukarkan kabaras, dimasaki, kemudian dimakan, dirasakan nikmatnya, maka itulah rezeki yang sebenarnya. Pandangannya tuh. Nah, jadi bila minum, makanya disunahkan minum itu dirasakan, jangan hendak langsung gus, jangan. Rasa satinggok dulu merasakan nikmatnya minum. Makanya disuruh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tigok pulang kedua, Bismillahirrahmanirrahim pulang, Alhamdulillah. Tigok pulang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah ketiga. Tujuannya apa? Supaya merasakan nikmat itu tadi rezeki yang diberikan Allah Ta'ala masuk ke dalam tubuh kita, dirasakan oleh lidah kita, dirasakan oleh Allah kita. Itu rezeki yang sebenarnya. Banyak kalau kita lagi mau rezeki mana tanpa bubur, dapatnya oleh ayam atau kucing doanya lagi. Mana awak makan kita? Berarti rezeki kita sadar hanya mencapai dan melihat saja. Cuma masalah pandangan tetap kita mulai awal kita memandang bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Makanya rezeki Allah. Tapi ingatan tadi di awal tadi kan diantikan Mu'tazilah kada boleh merasakan dikatakan rezeki itu wajib Allah Ta'ala beri. Makanya ada kita di usaha ikhtiar. Kita ada berusaha dan berikhtiar. Rezeki urusan Allah Ta'ala memberinya gimana? Memang sudah dijamin Allah Ta'ala si A si B itu dapat rezekinya sekian, tapi harus melalui usaha ikhtiar. Ya kita begawi berusaha itu namanya nambah dagang, usahanya lewat dagang. Namanya nambah tani lewat tanian. Namanya nambah salit maiwak lewat usahanya. Itulah usaha namanya. Usaha ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki. Lalu dengan itu ada terpandang lagi Tuhan tuh wajib memberi rezeki. Jangannya wajib Tuhan memberi rezeki, kita kan perlu begawi lagi. Ya oleh karena Tuhan tuh wajib memberi rezeki dan kita ada perlu lagi kita begawi. Nah, cuman karena itu keharusan bagi Allah, lalu disuruh kita berusaha dan berikhtiar. Bahkan Tuhan pulang memulakan usaha ikhtiar, kenapa kada sia-sia? Asal kita bujur-bujur memasang niat nang ikhlas karena Allah, dengan kita berusaha itu, maka itu akan mendapatkan nilai pahala. Itu pahala kita berusaha semua. Asal niatnya apa? Supaya kuat beribadah, berusaha supaya kau memberikan nafkah kepada keluarga, anak bini, supaya kau juga kayak orang kau bersedekah, menyelebihkan. Niatnya kayak itu, maka setiap niat berusaha itu akan bernilai pahala besar. Kita berusaha tulak-tulak aja, ada dapat apa-apa. Lagi tulak-tulak malah tak ada apa-apa. Orang sembahyang di sini yang misalnya, itu deh. Begini itu. Nah, jadi sesuatu yang menjadi adat kebiasaan itu pada memberi bakas. Yang ketiga,
daripada hakikat pula sifat itu bahwasanya orang-orang mati tiadalah dibangkitkan lagi pada kuburnya. Ini berartikan bahwasanya orang mati itu napa kada dibangkit lagi kan? Nya mati aja. Ini ada hakikatnya ini. Nah, kalau kita melihat itu sedikit kayak Muhammadiyah tuh. Muhammadiyah itu sebenarnya kan hukum tiwas soalnya. Hukum tiwas. Karena kenapa? Makanya ini di dunia ini nya kada boleh mengada. Kalau ini kita terima, ini kada boleh mengada sembahyang apa? Sembahyang wajib itu kada boleh ada. Karena jadi apa? Di luar mengada itu katiwasannya. Jadinya berusaha sekuat mungkin kayak apapun keadaannya mereka itu kalau mau mengada sebenarnya. Nah. Kemudian belum apa? Dan berusaha ini harus banyak berjemaah. Belum kemudian. Kayak apa aja? Jadi kena dia merasakan bila ia sudah meninggal dunia, ternyata ia meninggalkan enam kewajiban, itu urusan ini aja lagi. Resikonya aja di sisi Allah Taala. Padahal kita nampak kita harus sunnah pada itu. Nah ini mirip-mirip karena apa? Punya kada dibangkit seakan-akan kada dibangkit, kemudian kita kan ada bertanggung jawab lagi, tanggung jawab khusus dengan Allah Taala jadi. Nah itu mereka itu. Nah, jadi mereka bubuhannya tuh sembahyang wajib, ada debat lagi. Kami boleh ketinggalan, bila nyata tinggal resiko masing-masing lagi. Makanya bukan itu kada debat talqinan, kada debat arwahan, kada ada. Kenapa sebab jadinya sudah banyak kesalahannya jadi itu. Apa mati resikonya jadi hukum tiwas itu. Ada kita kurang Allah sunnah ini kada saling berbagi, saling tolong menolong. Napanya hakikatnya orang nambah arwahan, bahawul, cuma nolongin orang mati kan. Nah seandainya orang mati itu kena dapat siksa, mari aneh bisa-bisa mah hilangkan siksa. Karena banyak fadilat-fadilatnya. Membaca qul huwallah itu kan 3 kali. Fadilatnya 1 khatam Al-Qur'an. Itu kita hadiahkan orang mati. Yuk ada kenalan nilainya. Kemudian pulang berzikir. Setiap kali orang berzikir diberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka akan dilepaskan Allah Taala daripada siksa. Nah, ya Pak. Zikir 100 orang 100 bolot. Apalagi besi seorang zikir kan begini ya. Nah, luar biasa gitu. Nah, itu orang kita orang Ahlussunnah tuh artinya apa? Selalu berbagi, selalu menolong. Memang tahu aja kita bahwasanya apa? Orang mati itu kan aku bergantung lawan siapa lagi? Terhadap amal seorang dulu ada. Cuman boleh dikirimi. Tapi mun kita mendengar ujar para ulama nang meninggal itu jangan apa kita mendengar ini kita tolong betal saja. Nang nyaman tuh nak tambah hidal sih. Nang nyaman dia tambah juga. Apalagi nang sakit. Ada bisa lagi itu sudah dalam kubur tuh. Adapun orang-orang etika Allah kalau sepah ini tadi apa? Inya menyetikatkan atau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya orang mati itu pada dibangkit lagi. Padahal sebenarnya apa? Sudah banyak hadis dan Quran dan para ulama menyatakan bahwa kita itu sudah matian kita dihidupkan pulang hanya dihalau terus kepada maksa. Bukan nanti kayaknya ada lagi pada maksa, ada lagi timbangan, ada lagi surga neraka. Modelnya itu apa? Kayaknya. Nah, apabila kita terhatikan seperti ini, maka masuklah kita kepada antikat orang kulasifah. Artinya apa? Antikat yang sesat. Nang kita gairahkan sebutin aja. Kalau ada kaitannya. Kalau ada salah satu ulama nang datang nama aja karena kayak itu jadi pilih-pilih ya lagi nah. Oh nih. Kita jangan juga menghina orang. Oh ini biasanya salah kan jangan juga. Cuman apa kan? Oh ini kada cocok. Nah harus saya. Mendengarin aja cuma kada mau makai. Ada mau makai. Itu orang Ahlussunnah orang wahyi ini kita bilang akhir zaman tuh itu. Begitu. Hati-hatinya benar. Nah insyaallah kita ngikuti dulu lah. Kemudian kita sambung dengan etikatnya lagi ada Mujassimah, Rafidhiyah, Khawarijiyah dan juga Qadariyah dan Mu'tazilah. Nah, dengan insyaallah kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bertahan dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Taala dapat mengamalkan, dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah dan mana yang jahat.
sehat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat, diberikan pertolongan oleh Rasulullah, khususnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.